Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas mengenai special service tools atau alat-alat khusus. Langsung saja, alat khusus kita yang pertama adalah ring kompresor. Alat ini dipakai untuk menekan ring piston saat pemasangan dan saat piston masuk ke dalam silinder. Alat ini dibuat dalam berbagai ukuran menyerupai silinder linear yang telah dilengkapi dengan penyetel. Penyetelnya berfungsi menyesuaikan diameter ring kompresor, bisa membesar atau mengecil ketika digunakan. Seperti ini. Penggunaannya, kunci di sini nanti bisa diputar ke kiri atau ke kanan untuk mengecilkan atau membesarkan lingkaran ini agar menyesuaikan ring piston yang akan ring kompresor yang akan dipasang. Selanjutnya, tang ring torak atau piston ring plier. Alat untuk membantu melepas dan memasang ring torak. Alat ini digunakan untuk memudahkan pemasangan ring torak, menghindari kerusakan atau cacat pada torak maupun ring torak. Cara penggunaannya, lalu ada pengukur tekanan kompresi atau compression tester, digunakan untuk mengukur tekanan kompresi silinder. Ada compression tester ini dibedakan menjadi dua untuk motor bensin dan diesel. Manometer pada compression tester ini berfungsi untuk menunjukkan besar tekanan kompresi silinder ketika dilakukan pengukuran. Seperti ini. Manometer sendiri terdapat jarum penunjuk dan skala tekanan dalam beberapa satuan ukuran. Jadi kompresor testernya, prosedur pengukurannya, yang pertama, busi dilepaskan dari rumahnya lalu masukkan ujung selang compression tester pada rumah busi. Start engine beberapa saat sampai mesin berputar kira-kira 200 rpm. Hanya beberapa saat saja, jangan sampai hidup, hanya di starter. Lalu baca tekanan kompresi pada manometer. Tekanan rendah menunjukkan ring piston aus, kebocoran pada packing atau perpak, dan penyetelan celah katup yang terlalu renggang. Lalu bagaimana untuk diesel injector tester? Alat ini berfungsi mengetahui tekanan penyemprotan nozzle, kebocoran nozzle, dan bentuk penyemprotan patternnya. Seperti ini. Selanjutnya, valve spring compressor digunakan untuk melepas dan memasang pengunci katup pada taper. Tanpa alat ini cukup sulit melepas atau memasang katup pada kepala silinder. Selanjutnya, kunci filter oli dibuat melengkung dan disesuaikan dengan bentuk filter. Rotating retaining pin yang terletak di dalam base dan sabuk nilon berukuran 600 x 50 mili. Memiliki sebuah slot di mana ujung sabuk bisa dimasukkan dan mempunyai dua lubang penggerak berukuran setengah inch untuk ratchet. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang filter bahan bakar dan filter oli jenis spin-on. SST ini mampu mengaplikasikan torsi tinggi pada filter berukuran besar tanpa menyebabkan rusak pada tabung filter. Bersihkan grease dan oli yang berlebihan dari filter untuk mencegah agar SST ini tidak tergelincir atau meleset. Jauhkan tangan dari posisi yang dapat mengakibatkan cedera. Perawatannya, jaga kebersihan dari kotoran dan oli,
Lakukan pemeriksaan berkala terhadap strap, apakah ada yang sobek atau tidak, dan jika ada kondisi-kondisi yang rusak, segera ganti dengan part yang baru. Ada yang jenis rantai, ada yang jenis belt, ada juga yang jenis plat besi kecil. Lalu pelindung seal oli atau seal protector sleeve. Saat memasang seal oli terkadang cacat karena gesekan atau terkena bagian yang tajam dari komponen. Alat ini digunakan untuk menghindari cacat tersebut saat pemasangan seal oli dan juga mempermudah saat proses pemasangan. SST selanjutnya penekan piston rem cakram. Kampas rem yang sudah tipis harus diganti dengan yang baru. Kondisi ini berarti piston rem terdorong lebih ke depan sehingga kampas rem yang tebal tidak bisa dipasangkan melalui celah dari kaliper rem cakram tersebut. Nah, untuk dapat memasang kaliper, maka piston rem harus dimasukkan kembali ke dalam. Alat ini digunakan untuk menekan atau mendorong piston ke dalam, atau dapat juga digunakan untuk memasang piston disc brake saat mengganti seal piston. Seperti ini. Jika alat ini misal tidak ada, bisa dengan menekan piston kembali menggunakan handle atau ekstensi pendek atau panjang pada kunci shock. Tapi sebenarnya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan SOP. Harus menggunakan alat ini, penekan piston rem cakram. SST selanjutnya adalah penekan bekas koil. Digunakan untuk menekan bekas koil shock absorber. Penekanan ini memperpendek bekas dan menghilangkan gaya tekan sehingga dapat dilakukan pembongkaran dan pemasangan shock absorber. Selanjutnya, tracker ball joint memiliki beberapa bentuk, yaitu ball joint splitter puller, splitter scissor, dan drafter ball joint splitter. Ketiga macam tracker ini fungsinya sama, yaitu memisahkan ball joint dari dudukannya. Alat ini diperlukan karena pertautan antara ball joint dan dudukannya berbentuk tirus, sehingga saat dikencangkan oleh mur penguncinya, bagian batang tirus menjadi sangat erat terhadap dudukannya. Jika tidak menggunakan tracker ball joint, maka dibutuhkan getaran dengan jalan memukul-mukul dudukan ball joint agar ball joint lepas. Hal ini dapat merusak atau merubah bentuk ball joint itu sendiri. Macam-macamnya tracker ball joint. Selanjutnya, hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis elektronik aki. Saat aki digunakan, bisa untuk starter, sistem penerangan, dan sebagainya, terjadi pengosongan baterai yang mengeluarkan arus listrik yang menyebabkan H2SO4-nya atau asam sulfatnya sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O atau air. Akibatnya berat jenis turun karena konsentrasi elektrolitnya berkurang. Bentuk sebuah hidrometer lengkap dengan pengukur dapat dilihat. Bentuk hidrometer seperti ini. Untuk mengukur berat jenis baterai, masukkan hidrometer ke dalam sel baterai. Tutup baterainya dibuka dulu, lalu hidrometer dimasukkan dengan cara ditekan. Lalu saat sudah masuk, lepas tekanan tersebut pelan-pelan, lalu elektrolit akan masuk ke dalam hidrometer sampai pelampung tidak menyentuh tabung gelas. Selanjutnya, baca hasil berat jenis elektrolit sejajar dengan mata. Berat jenis elektrolit yang diizinkan untuk aki berkisar 1,220 sampai 1,229.
Bila aki dalam kondisi penuh, berat jenisnya harus 1,26 sampai 1,28 pada suhu 20 derajat Celcius. Jika hasilnya kurang dari 1,220, maka yang perlu dilakukan adalah aki perlu dicas ulang sampai penuh. Namun bila berat jenis melebihi batas maksimum, maka tambahkan air suling untuk menurunkan berat jenis aki sampai kondisi normal. Kondisi aki dapat diukur dengan alat yang mensimulasikan besar beban yang mampu diterima oleh aki dengan cara sederhana dengan menggunakan baterai hidrometer. Jika permukaan aki pada bidang hijau atau simbol hijau, kondisi aki baik. Jika berada di bidang putih, masih cukup baik. Dan jika berada pada bidang merah, perlu dilakukan pengecasan ulang, atau bisa saja ada kerusakan pada alternator. SST selanjutnya adalah Magnetic Pickup Tool Telescopic. Alat ini terdiri atas magnet silindris berdiameter 12 mili dengan panjang 90 mili. Yang dihubungkan dengan handle teleskopik. Panjang handle dapat diatur dari 400 hingga 650 mili. Magnet terpasang pada handle dengan skru berfungsi sebagai pivot point. Magnet assembly ini umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda kecil seperti skru baut mur yang jatuh ke tempat yang sulit dijangkau atau nyelempit. Alat ini digunakan untuk mencegah kehilangan fastener kecil ketika bekerja di area sempit, sehingga menempatkan di dekatnya ketika jatuh akan tertarik menggunakan alat ini. Selanjutnya adjustable spanner. Seperti ini bentuknya, menyerupai box and branch yang terpotong. Pada ujungnya terdapat sebuah drive pin atau kail berbentuk seperti kait yang dimasukkan ke dalam drive hole pada spanner nut. Adjustable ini serupa dengan fixed spanner, kecuali tool ini memiliki dua bagian, yaitu handle dan jaw. Jaw memiliki serangkaian lubang yang memungkinkan spanner untuk diatur. Sebuah mur dan baut berfungsi sebagai pivot point antara handle dan jaw yang dapat dilepas dan dipasang kembali dalam lubang jaw yang berbeda untuk mengubah ukuran spanner. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut silinder root head pada silinder hidrolik, sprocket retaining nut pada beberapa mesin, dan sebagainya. Pastikan drive pin terpasang kuat pada lubang drive pin nut yang mau dibuka, dan spanner ini tidak miring, tegak lurus terhadap benda. Periksa lubang drive in pada nut dari keausan dan kerusakan, dan tetap berhati-hati jangan sampai spanner ini slip karena ini dapat terjadi kapan saja. Jangan memukul alat ini dengan palu, gunakanlah ekstensi. Penyalahgunaan alat ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat ini dan kemungkinan terjadinya kecelakaan apabila spanner ini terlepas dari fastener. Bisa melayang ke wajah atau tubuh mekanik. Perawatannya, jaga kebersihan dari kotoran dan oli. Lakukan pemeriksaan berkala. Jika ada keausan, segera ganti dengan part yang baru. Selanjutnya, klem G memiliki ukuran berbeda-beda dari 25 hingga lebih dari 300 mili. Diberi nama ini karena bentuknya seperti huruf G dan terbuat dari baja tuang atau tempa. Skru pengencang pada bagian ujung klem bodi dapat diputar untuk melonggarkan dan mengencangkan benda-benda yang dijepit antara skru dan bidang rata di ujung klem bodi lainnya. Bagian kecil dan rata pada ujung skru pengencang mencegah agar benda yang dijepit tidak rusak. Penggunaan klem G ini adalah menahan benda secara bersama-sama ketika diikat atau dibentuk, mengamankan benda pada meja kerja saat dikerjakan dengan mesin, dan memberikan pegangan yang dapat dicengkeram untuk meningkatkan safety. Selanjutnya, skru ekstraktor. Beberapa teknisi sering dipusingkan bila mendapatkan kasus baut patah karena pekerjaan yang mungkin cukup sederhana bisa menjadi
lama. Beberapa cara untuk membuka baut yang patah, salah satunya menggunakan screw extractor. Alat ini merupakan suatu alat bantu untuk mengeluarkan baut yang patah, terutama patah di dalam lubang. Seperti ini. Cara penggunaannya digunakan untuk mengeluarkan baut ulir kanan, mengencangkan ke arah jarum jam yang patah. Bor baut yang patah sebaiknya lubang bor tepat di tengah diameter baut. Ukuran diameter bor maksimum setengahnya ukuran diameter baut yang patah. Misal baut yang patah diameternya 10 mili, maka diameter bornya maksimal 5 mili atau setengahnya. Pilih screw extractor yang sesuai pada lubang bor tadi. Selanjutnya masukkan pahat screw extractor ke lubang dan pukul perlahan-lahan dengan palu sehingga ulir screw extractor mencengkram lubang baut yang patah. Sebaiknya digunakan dengan semprotan cairan anti karat agar karat pada ulir baut yang patah dapat sedikit demi sedikit lunak atau terkikis. Pastikan cengkraman screw extractor terpasang dengan kuat, lalu putar perlahan dengan tab handle ke arah berlawanan jarum jam. Lakukan tahapan-tahapan tersebut penuh dengan perasaan atau pelan-pelan. Karena misal jika dipalu terlalu keras, diameter baut akan semakin membesar sehingga lebih sulit baut patah untuk keluar. Selanjutnya kunci momen digunakan untuk mengukur gaya puntir pada baut dan mur agar mencapai momen kekencangan tertentu. Jenis kunci momen yang ada terdiri atas model deflecting beam batang jarum, model dial indikator, dan model setting micrometer. Model deflecting beam menunjukkan besar ukuran momen kekencangan oleh sebuah batang penunjuk. Batang penunjuk akan bergerak dan menunjukkan pada skala tertentu seiring dengan besarnya momen pengencangan yang dilakukan. Pada model lain, model kekencangan yang diinginkan dapat diatur dengan cara menyetel ukuran kekencangan pada tangkai kunci momen. Kunci shock dengan ukuran tertentu untuk mengencangkan mur dan baut ini yang paling sering digunakan. Agar kunci momen dapat digunakan sesuai fungsinya pada tahap awal pengerasan sebuah baut, gunakan kunci biasa dulu, misal kunci ring atau shock. Kunci momen hanya dipakai saat pengencangan akhir, serta mengetahui besarnya momen kekencangan yang diharapkan sesuai spesifikasi. Contoh, penggunaan kunci momen pada penyetelan baut kepala silinder dan baut-baut pada diferensial untuk mobil ya misalnya. Penyetelan momen kekencangan dilakukan bertahap sampai diperoleh momen kekencangan yang sesuai. Cara penggunaannya adalah kepala kunci momen ditahan agar kunci shock tetap pada posisi yang benar dan tidak lepas, sambil menarik gagang kunci momen searah jarum jam. Setiap kunci momen memiliki momen maksimum yang merupakan batas tertinggi kekencangan. Agar penggunaannya sesuai dengan fungsi dan agar alat ini awet, gunakan kunci momen sesuai dengan ukuran kekencangan di bawah batas maksimum. Untuk ukuran kekencangan baut dan mur yang lebih besar, mekanik dapat menggunakan kunci momen lain dengan momen maksimum yang lebih besar lagi. Bentuknya seperti ini. Pada ujung kunci momen dekat handle kunci momen terdapat angka-angka yang menunjukkan nilai kekencangan dari mur dan baut yang ingin dikencangkan. Skala pembacaannya bisa berupa garis-garis seperti ini atau jarum. Lalu jenis kunci momen yang model jarum, model deflecting beam seperti ini. Model deflecting beam menunjukkan besar ukuran momen kekencangan oleh sebuah batang penunjuk. Batang penunjuk akan bergerak dan menunjuk pada skala tertentu seiring dengan besarnya momen pengencangan yang dilakukan. Lalu model dial indikator menunjukkan besar ukuran momen kekencangan oleh sebuah indikator.
Jarum penunjuk akan bergerak dan menunjuk pada skala tertentu seiring dengan besarnya momen kekencangan yang dilakukan. Lalu model klik Togurens. Model klik ini yang paling banyak digunakan karena sangat praktis. Penggunaannya cukup dengan mental sesuai dengan ukuran kekencangan yang diinginkan, maka kunci momen akan memberi bunyi klik saat kekencangan baut mencapai ukuran kekencangan sesuai penyetelan. Demikian penjelasan mengenai special service tools. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.